Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan diri, nama saya Rohadi, saya Widya Iswara Al-Himadya, BPSDM Provinsi Lampung. Kali ini saya akan membagikan strategi pembelajaran tentang pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2. Sebelum saya membagikan strategi pembelajaran, saya ingin menyampaikan tentang aturan yang mengatur tentang pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 tersebut. Ada beberapa aturan yang mengatur tentang pelatihan kepemimpinan nasional. Yang pertama, ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Kemudian ada Manajemen ASN. Kemudian ada yang terakhir, ada yang terbaru terkait dengan Peraturan Kepala LAN Nomor 1 dan Nomor 2 2023 tentang aturan penyelenggaraan dan pedoman penyelenggaraan. Dalam kurikulum PKN 2 ada 4 agenda. Yang pertama ada agenda 1. Yang kedua, tentang agenda kepemimpinan strategis. Yang ketiga ada manajemen strategis. Dan keempat, terkait dengan aktualisasi kepemimpinan strategis. Kurikulum pada pelatihan kepemimpinan ini ada terbagi menjadi beberapa. Satu, ada kurikulum tentang kompetensi inti. Yang kedua, ada kompetensi dasar. Dan yang ketiga, ada mata diklat tentang kompetensi pilihan atau mata diklat pilihan. Dalam ketiga kurikulum ini akan dilaksanakan pada sistem e-learning. Yang pertama ada sinkronus, dan kemudian bisa dilanjutkan dengan asinkronus, dan yang terakhir dengan klasikal. Dalam pembelajaran ini, PKN akan dimulai dengan klasikal terlebih dahulu. Keterkaitan antara tiga mata diklat dalam agenda 2, yang pertama adalah tentang bagaimana kepemimpinan kewirausahaan. Seorang pemimpin harus bisa bagaimana mengidentifikasi seluruh sumber daya untuk bisa digunakan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan organisasi. Yang kedua, terkait dengan organisasi pembelajar. Bagaimana seorang pemimpin bisa mengidentifikasi keseluruhan elemen di dalam organisasi pembelajar. Dan yang terakhir adalah bagaimana kepemimpinan digital mampu mentransformasi digitalisasi dalam OPD-nya. Mari kita lihat tujuan pembelajaran pada agenda 2 ini. Yang pertama, kalau kita bicara organisasi pembelajaran, tujuannya adalah bagaimana mampu mengidentifikasi para anggota seluruhan di OPD untuk bisa membangun OPD tersebut. Yang kedua, bicara pemimpinan kewirausahaan, maka pemimpin itu diharapkan mampu bisa membaca peluang sekaligus tantangan, mampu menciptakan peluang-peluang terkait membangun organisasi secara keseluruhan. Yang ketiga, terkait learning organisasi pembelajar. Seorang pemimpin itu harus bisa mampu mengarahkan, mengiakan, dan pemetaan seluruh anggota atau elemen di dalam organisasi. Kita lihat tahapan pembelajaran dalam PKN. Yang pertama, ada pembelajaran siswa. Kegiatan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 ini dimulai dari pembelajaran klasikal. Kemudian tahap selanjutnya adalah terkait dengan pembelajaran mandiri, di mana seorang pembelajar dalam PKN 2 ini akan belajar secara mandiri dengan tugas-tugas yang sudah diberikan. Tahap selanjutnya adalah pembelajaran melalui e-learning. Tahapan pembelajaran selanjutnya adalah bagaimana melakukan komitmen bersama dengan seluruh stakeholder yang ada. Kemudian dilanjutkan dengan tahapan dengan klasikal pada klasikal kedua. Setelah itu, tahapan selanjutnya akan dilanjutkan dengan aktualisasi kepemimpinan strategis dan ditutup dengan klasikal ketiga. Kita akan lihat lagi bagaimana gambaran umum terkait pembelajaran secara e-learning ini pada PKN 2. Pada hari pertama dan hari ketiga akan dilakukan dengan ceramah terkait isu-isu strategis terkait kepemimpinan strategis.
Dilanjutkan pada hari ke-14, 15, dan 16, kegiatan akan dilakukan melalui kegiatan sinkronus dan asinkronus. Kemudian, pembelajaran klasikal akan dilanjutkan pada hari ke-37 secara tatap muka dengan 2 jam pembelajaran. Sekarang mari kita lihat bagaimana strategi pembelajaran pada e-learning PKN tingkat 2 agenda 2. Pada hari pertama sinkronus, yaitu hari ke-14, kita akan memulainya dengan perkenalan, membangun suasana dengan pembelajaran. Yang kedua, kita akan memulai mereview terkait materi-materi yang pembelajar sudah lakukan di kegiatan-kegiatan asinkronus. Pada sinkronus hari pertama ini, kita akan bisa melanjutkan kegiatan sinkronus itu dengan refleksi pada agenda dan keterkaitan antara 3 agenda itu di dalam agenda 2, 3 mata diklat di dalam agenda 2. Kemudian dilanjutkan dengan basic knowledge pada para peserta masing-masing. Kegiatan sinkronus pada hari pertama kita akan akhiri dengan evaluasi, wrap up semua kegiatan, dan akan itu dengan penjelasan terkait tugas-tugas yang akan dilakukan pada kegiatan asinkronus oleh pembelajar. Pada kegiatan asinkronus, kita akan membagi pembelajar atau peserta menjadi 3 kelompok. Masing-masing kelompok akan mengidentifikasi sesuai dengan mata diklat kepemimpinan strategis. Pada masing-masing subkelompok itu ada kepemimpinan kewirausahaan, kemudian ada organisasi pembelajar, dan ada kepemimpinan digital. Maka akan dipilih satu lokus. Lokus itu yang menentukan adalah kelompok itu, dan pilih satu lokus dari peserta di anggota kelompok tersebut. Hasil kegiatan asinkronus itu akan dilakukan presentasi pada sinkronus di hari kedua. Pada hari kedua sinkronus, kita akan memulai dengan memberikan refleksi pemahaman. Saya akan memulainya dengan beberapa tacit knowledge dari peserta sebelum mereka melakukan presentasi pada hari kedua sinkronus. Setelah selesai melakukan presentasi pada masing-masing subkelompok tadi, maka kita akan memberi wrap up pada keseluruhan pertemuan itu, dan tugas akan diakhiri dengan penjelasan tugas untuk sinkronus pada hari kedua tersebut. Tugas asinkronus kita akan berikan bagaimana mereka, para peserta, para pembelajar bisa mengintegrasikan keseluruhan dari 3 kelompok tadi, 3 subkelompok tadi menjadi satu, mengintegrasikan keseluruhan, dan mereka akan membahas bagaimana mengidentifikasi ketiga mata diklat dalam satu agenda kepemimpinan strategis tersebut. Kita akan berlanjut pada hari ketiga terkait kegiatan sinkronus. Pada hari ketiga ini, tugas kita adalah bagaimana salah satu wakil daripada mereka mempresentasikan dari group activity yang mereka lakukan pada hari kedua asinkronus kemarin. Setelah kita melakukan kegiatan presentasi pada hasil grup kemarin, maka kita akan melakukan tacit knowledge kembali pada beberapa peserta. Dan kita akan akhiri dengan pembekalan kegiatan untuk tatap muka di kegiatan PKN ini. Kegiatan hari ketiga sinkronus kita akan tutup dengan memberikan motivasi dan memberikan support kepada mereka terkait kegiatan kita selama ini. Memberikan support dan apresiasi atas usaha mereka sebagai pembelajar. Sebagai penutup, pada sinkronus hari ketiga, kita akan memberi penjelasan tentang tugas-tugas asinkronus yang harus pembelajar lakukan. Yang pertama, mereka akan membuat jurnal terkait pembelajaran 1, 2, dan 3 secara perorangan. Kemudian untuk tugas kelompok,
kita akan melakukan perbaikan terkait mereka yang sudah lakukan itu di hari kedua dan presentasi di hari ketiga, terkait sharing-sharing knowledge yang peserta sudah lakukan di hari ketiga ini. Perbaikan itu akan dilakukan di dalam kelompok. Setelah kegiatan e-learning sinkronus, kita akan beri jeda beberapa waktu, karena kita akan tinggal menunggu strategi pembelajaran berikutnya, yaitu pembelajaran klasikal. Pembelajaran klasikal dimulai dengan 2 jam pembelajaran pada hari ke-37. Pembelajaran klasikal ini tentu saja kita akan memulainya dengan ice breaking. Ice breaking bisa dimulai dari kita sebagai media suara, tapi bisa juga dimulai dari peserta. Setelah selesai melakukan ice breaking, maka kita akan memulai kegiatan ini. Kegiatan inti kali ini adalah bagaimana kita bisa sharing knowledge tentang agenda 2, kepemimpinan strategis. Di akhir sesi dari kegiatan klasikal ini, kita akan melakukan evaluasi terkait pembelajaran klasikal pada kala itu dan memberikan wrap up secara keseluruhan. Dan tidak lupa kita akan memberikan apresiasi dan motivasi kepada pembelajar atau peserta. Demikian strategi pembelajaran terkait kepemimpinan strategis di agenda 2 kegiatan pelatihan kepemimpinan nasional. Tetap sehat, tetap semangat. Salam Indonesia.